Silakan dikerjakan soal nomor satu. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Diketahui X ditambah Y ditambah Z per 2 sama dengan akar dari X dikurang 1 ditambah 2 akar dari Y dikurang 4 ditambah 3 akar dari Z dikurang 9. Untuk setiap X, Y, Z elemen real, tentukan banyaknya pasangan, tentukan pasangan bilangan real X, Y, dan Z. Nah, mungkin kalaupun ada bantuan dari Bapak sedikit ya, eh, paling ini sih. Yang perlu diingat kalau kita punya X kuadrat dikurang 2XY, kemudian ditambah Y kuadrat, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi X dikurang Y dikuadratkan. Atau kalau kita punya X kuadrat ditambah 2XY, kemudian ditambah Y kuadrat, bentuk ini akan sama dengan X ditambah Y dikuadratkan. Nah, barangkali silakan dieksplorasi dulu, dicoba-coba dulu cari jawaban dari soal nomor satu. Gimana bisa? Eh, Gak bisa, Pak. Belum bisa. Belum. Ringan ya Pak. Yang lain gimana? Apa, Pak? Awat, Enggak dapat Pak. oke. Pertama coba dikalikan dulu kedua ruas dengan 2. Maka kita bakal punya X Yang ditambah X Y tambah tambah Z sama dengan 2 kali akar X kurang 1. Kemudian ditambah ditambah 4 kali akar Y dikurang 4. Lalu ditambah 6 akar Z dikurang 9. Kita ini pindahkan semuanya ke ruas kiri. Kita bakal punya X dikurang 2 akar X dikurang 1 ditambah Y dikurang 4 akar Y dikurang 4. Kemudian ditambah, Z. ditambah Z dikurang 6 akar Z Z kurang dikurang 9 sama dengan 0. Nah, tujuan kita kan ngincar bentuk yang ini ya. Maka kemudian di sini ada 4, ada 6. Kita ubah dulu. Jadi X dikurang 2 akar, X dikurang 1 ditambah Y dikurang. Nah, 4-nya kan 2 kali 2. Berarti 2 kali Buka. akar 4 dikali Y kurang 4. Paham ya? Paham. paham. Kemudian ditambah Z dikurang 2 kali akar 9 dikali Z dikurang 9. Ya. Sama dengan 0. 0. Nah, lalu bentuk ini bisa kita ubah lagi nih. Kita ubah menjadi, eh, kita kan mau menyesuaikan dengan bentuk 2X, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Maka kita bisa misalnya gini. Yang awalnya X kita ubah menjadi X dikurang 1, kemudian dikurang 2 akar X dikurang 1 ditambah 1. Artinya kan min 1 tambah 1 ini kan tetap ya, 0. Kemudian suku berikutnya kita ubah menjadi Y Dikurang dikurang berapa kira-kira? Dikurang, 8. iya, Dikurang 4. ya kurang 4 dong. 4 Kemudian dikali dikurang akar 2 dikurang akar 4 dikali Y kurang 4. Kemudian Tam- tambah 4 tambah ya. Iya. Nah. Iya. Terakhir ditambah Z. Hmm, hmm, Z-nya diapakan? Dikurang 9. dikurang 9. 9. Kemudian dikurang 2 akar 9 dikali Z dikurang 9. Terakhir baru ditambah dengan 9. Sama dengan Sumpah, kok ibu 0. kayaknya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, Nah, tujuannya kan karena kita ini, si ini anggaplah si X kuadratnya. Berarti kan ini kayak X kuadrat dikurang 2 kali akar
X kurang 1 itu tadi kita anggap dengan X ya. X kurang satunya kita anggap dengan X tadi kan. Nah, kemudian kan dikali Y-nya itu 1. Anggap aja yang 1. Akar 1, sorry. Akar 1 kalau dikuadratkan kan tetap 1. Nah, ini juga. Ini si X kuadratnya. Artinya akar Y kurang 4 adalah X. Kemudian Y-nya adalah akar 4. Akar 4 kalau dikuadratkan kan plus 4. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ini kok pakai akar sih? Nah, gini. Dan seterusnya. Artinya ini bisa kita ubah menjadi X dikurangnya dikuadratkan. Maka untuk kelompok yang pertama kita bisa ubah menjadi akar dari X dikurang 1 dikurang akar 1 dikuadratkan. Kita bikin dikurang 1 gini aja. Kemudian untuk kumpulan yang kedua yang ini kita bisa ubah menjadi akar dari Y dikurang 4 dikurang akar 4 dikuadratkan ditambah akar dari Z dikurang 9 dikurang akar 9 dikuadratkan sama dengan 0. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian kan logikanya gini, ini kan bilangan kuadrat ya. Kalau bilangan kuadrat itu kan minimal nilainya 0. Ini pasti lebih dari atau sama dengan 0. Ini pasti lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini pasti lebih dari atau sama dengan 0. Nah, masalahnya kan ini ketiganya kalau kita jumlahin hasilnya harus 0. Artinya apa? Tidak boleh ada yang positif kan nilainya. Ya nggak? Ya. Baik ini maupun yang ini nggak boleh ada yang positif. Karena kalau ada yang positif nggak mungkin sama dengan 0 nanti jadinya. Kalau dijumlahkan. Makanya ketiga-tiganya haruslah sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 tiga-tiganya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Bagian pertama, kita punya akar X dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka akar X dikurang 1 sama dengan 1. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita punya X kurang 1 sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Dua. Nah, yang satunya lagi, akar Y dikurang 4 kurang akar 4 sama dengan 0. Artinya, akar Y dikurang 4 sama dengan akar 4. Dikuadratkan kedua ruasnya, kita dapat Y kurang 4 sama dengan 4. Atau Y-nya sama dengan 8. Nah, yang terakhir, dengan cara yang sama, akar Z dikurang 9 dikurang akar 9 sama dengan 0. Kemudian Bapak singkat jadi Z dikurang 9. Gini aja deh. Sama dengan akar 9. Dikuadratkan kedua ruas, Z kurang 9 sama dengan 9. Kita punya Z sama dengan 18. Karena yang ditanya adalah pasangan X, Y, Z real yang memenuhi, maka jawaban untuk soal ini adalah X, Y, Z-nya sama dengan 2, 8. 8, 18. Oke, bisa dipahami penjelasan Bapak? Bisa, Pak. Ya. Silakan dicatat dulu. Kalau mau ada pertanyaan, boleh bertanya. Oke, Pak. Diketahui A, B, C, D, dan E adalah bilangan real jika A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 19 dan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat tambah E kuadrat sama dengan 99. Tentukan nilai maksimum dari E. Silakan coba dicari dulu. Gimana bisa? Soal Diapakan dulu, Pak? Em, orang nih. kita bisa ubah ini sih sebenarnya menjadi A plus B. Ini yang kita rumus apa kan Pak? Yang rumus penjumlahan jumlah-jumlah kuadrat itu kan Pak? Mungkin Yang iya, tetapi lebih ke AMGM sih sebenarnya, bukan ke sana. itu AMGM. Tak boleh skip. Aku nggak ngerti AMGM. Apa? Baru mau belajar aku malam Kita- AMGM semalam belajar di rumah kan. Kita coba. Cetakannya hilang. Ya. Oke, ya. Artinya begini, kita punya yang pertama ya, dari persamaan pertama kita punya A plus B plus C plus D itu sama dengan 19 dikurang E.
dari persamaan yang pertama. Dari persamaan yang kedua, kita punya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat sama dengan 99 dikurang E kuadrat. Nah, sekarang eh, untuk A plus B plus C plus D sama dengan 19 dikurang E, maka kalau kita kuadratkan keduanya, ini nilainya pasti sama. Atau dengan kata lain, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat, kemudian ditambah 2 kali AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD itu sama dengan E kuadrat dikurang 38E ditambah 19 kuadrat berapa ya? 361 ya? 361. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian ingat lagi bahwa A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat adalah 99 dikurang E kuadrat. Maka kita punya 99 dikurang E kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2AD ditambah 2BC ditambah 2BD terakhir ditambah 2CD sama dengan E kuadrat dikurang 38E ditambah 361. Nah, sekarang eh, kalau kita pakai AMGM ya, AMGM itu kan kayak gini nih. Kalau misalnya cuma dua suku aja, ya. Kalau kita punya dua buah suku, X1, X2-nya lebih dari 0, maka X1 tambah X2 per 2 akan lebih dari atau sama dengan akar dari X1, X2. Ini AMGM. Nah, kalau kita pakai X1-nya sebagai A kuadrat dan X2-nya sebagai B kuadrat, maka kita punya A kuadrat tambah B kuadrat per 2 akan lebih dari atau sama dengan akar dari A kuadrat kali B kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan 2 kali AB. Karena ingat akar dari A kuadrat B kuadrat itu kan AB ya. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Bisa, Pak. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa bikin ini A kuadrat ditambah C kuadrat lebih dari atau sama dengan 2AC. Kemudian A kuadrat ditambah D kuadrat lebih dari atau sama dengan 2AD. Apalagi B kuadrat ditambah C kuadrat lebih dari atau sama dengan 2BC. Lalu B kuadrat ditambah D kuadrat lebih dari atau sama dengan 2BD. Lanjut, terakhir C kuadrat ditambah D kuadrat lebih dari atau sama dengan 2CD. Maka kemudian kalau kita jumlahkan ya semuanya, ini kita jumlahkan, kita bakal punya A kuadratnya ada berapa ini? Ada satu, dua, ada tiga ya? Satu, Iya, dua, Pak. tiga. Berarti kita punya 3 kali A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya ada berapa? Ada 3 juga. Satu, dua, tiga. Semuanya 3 ya? Iya, Pak. Tambah C kuadrat ditambah D kuadrat akan lebih dari atau sama dengan 2 kali AB plus BC plus, AB, AC, AD, BC, BD plus CD. Nah, ingat tadi kita mau mengarahkan ke ini ya, ke cari nilai maksimum dari E. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari E, pertama ini yang ini kan sama dengan ini ya. Nih, sama dengan yang ini. Iya, Pak. Tinggal kita tambahkan kedua ruas. Kita tambah dengan 99 dikurang E kuadrat. Sehingga nanti kita bakal punya 3 kali. Nah, ingat A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat kan bisa diubah ya. Menjadi 99 dikurang E kuadrat. Benar?
Iya, Pak. Berarti kita punya 99 dikurang E kuadrat. Mudah-mudahan tidak ada salah perhitungan di sini. Oh ya, kemudian ditambah 99 dikurang E kuadrat akan lebih dari atau sama dengan 2 kali AB plus AC plus AD plus BC plus BD plus CD plus 99 dikurang E kuadrat. Dan bentuk ini yang ruas kanan kan sama dengan ini nih. Sama dengan E kuadrat dikurang 38E ditambah 361. Artinya ini bisa kita ganti dengan E kuadrat dikurang 38E ditambah 361. Sementara untuk ruas kiri kita punya 3 kali 99 berapa itu? 297 ya, kalau tidak salah hitung. Kemudian dikurang 3E kuadrat, kemudian ditambah 99 dikurang E kuadrat. Kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Kita bakal punya 5E kuadrat, kemudian dikurang 38E, 361-nya kita kurangi dengan berapa itu ya? 396. Berarti negatif 35. Akan kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kemudian kita uji garis bilangan. Kita cari dulu titik batasnya menggunakan rumus ABC. Pakai rumus ABC kan S1 E2-nya akan sama dengan min B atau min dari min 38 yaitu 38 plus minus akar min 38 dikuadratkan eh, dikurang 4 kali 5 kali min 35 dikurang 4AC per 2A berarti 2 kali 5. Nanti tinggal dicari saja bakal didapat nilai E1 sama dengan 38 dikurang akar dari 2144 per 10. Sementara nilai E2 akan sama dengan 38 ditambah akar dari 2144 per 10. Tinggal kita bikin ke garis bilangan. Ini untuk E1, di sini E2. Kita bulatkan penuh karena ini kurang dari atau sama dengan ya. Nah, kemudian kita ambil satu buah titik di luar dari keduanya. Bentar, berapa ya kira-kira ya? 38 kalau dikuadratkan jadi berapa itu? 38 dikali 38, 4, 6, 30, 4, 2, 9, 11, 4, 4, 4, 1. Oh, berarti ini negatif ya. Ini negatif, ini positif. Berarti kita ambil X sama dengan 0 ya. Kita uji X sama dengan 0 kita uji E sama dengan 0, sorry. Variabelnya E ke 5 kali E kuadrat dikurang 38 kali E dikurang 35. Hasilnya min 35. Kita cuma butuh tanda di sini negatif. Artinya untuk E sama dengan 0 atau daerah yang di sekitar E sama dengan 0 ini pasti hasilnya nanti negatif. Kemudian ini positif. Itu guna titik batasnya ya. Kalian bisa pelajari lagi tentang pertidaksamaan. Itu di kelas pelajaran MTS malah. Dari sini kita bakal punya nilai E1, nilai E itu akan lebih dari atau sama dengan S1 yaitu 38 dikurang akar dari 2144 per 10 dan kurang dari atau sama dengan 38 ditambah akar dari 2144 per 10. Karena yang ditanya adalah nilai E maksimum ya kalau tidak salah. Ya, nilai E maksimum maka jawabannya maksimum dari nilai E adalah 38 ditambah akar dari 2144 per 10. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nanti sebelum dicatat maksudnya. Oke, kita ke soal nomor berikutnya. Silakan dicari soal nomor
3. Solusi dari persamaan akar dari X ditambah akar 2X kurang 1 ditambah akar dari X dikurang akar 2X dikurang 1 sama dengan 2 adalah A. Jika X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan 5/18 AX kuadrat dikurang 2/3 AX ditambah A dikurang 5/6 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 ditambah X2 dikali X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah titik-titik. Kita bahas saja ya. Iya, Pak. Karena agak lama Pak tengok nih. Iya, Pak. Pusing, Pak. Jadi persamaan kuadrat nanti dia, Pak. Iya. Di Oh. situ kita dapat nilai. Eh, Oke, yuk, kita bahas. Kalau ini kita kuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan, maka ruas kiri kita bakal punya X ditambah akar dari 2X dikurang 1, kemudian ditambah 2 kali akar dari X ditambah akar 2X dikurang 1, kemudian dikali X dikurang akar 2X dikurang 1. Lalu ditambah X dikurang akar dari 2X dikurang 1 sama dengan 4. Perhatikan bahwa plus dan min di sini kita bisa ubah menjadi 0 ya. Kemudian ada X. Kita punya 2X di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita punya 2 akar dari X ditambah akar 2X dikurang 1 dikali X dikurang akar 2X dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 2X. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan 1/2 lah. Maka kita punya di ruas kiri akar dari. Nah ini kan kalau sebenarnya kalau kita kalikan ya. Kalau kita kalikan langsung kita bakal punya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ya. Sama dengan 2 dikurang X. Selanjutnya kedua ruas bisa kita kuadratkan. Di ruas kiri kita punya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Ruas kanan kita punya X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Dari sini kemudian ruas kiri ada X kuadrat, ruas kanan ada X kuadrat. Kita pindahkan variabel X ke sebelah kiri. Kita punya 4X dikurang 2X adalah 2X. Kemudian sama dengan 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Kita punya X sama dengan 3/2. Katanya solusi dari ini adalah A. Dengan demikian nilai A sama dengan 3/2. Itu baru nilai A. Karena nilai A sama dengan 3/2, kita substitusikan ke persamaan ini. Maka sebentar. Kita bakal punya 5/18 dikali 3/2 X kuadrat. Kemudian dikurang 2/3 dikali 3/2 X ditambah 3/2 dikurang 5/6 sama dengan 0. Kita coba sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. 3 dengan 18 sama-sama bisa dibagi 3. Kita punya 5/12 ya di sini ya. Nah, kemudian ini sama dengan 1. Nah, kita coba kalikan kedua ruas dengan 12. Kalau kita kalikan dengan 12, kita akan punya 5/12 X kuadrat dikali 12 adalah 5X kuadrat. Kemudian min X dikali 12 adalah min 12X. Kemudian ditambah 3/2 dikali 12 adalah 18. Dikurang 5/6 dikali 12 adalah 10. Atau kita punya 5X kuadrat dikurang 12X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kata soal, disebutkan di soal bahwa ini punya akar-akar X1 dan X2. Yang ditanya adalah nilai dari X1 tambah X2 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, karena akar-akarnya adalah
X1 dan X2, maka kemudian berlaku X1 ditambah X2, ingat teorema Vieta, sama dengan min B per A, artinya ya 12/5. Kemudian X1 kali X2 C per A. Nah, karena kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2, maka ini akan sama dengan X1 ditambah X2 adalah 12/5 kalau dikuadratkan menjadi 144/25. Dikurang 2 kali X1 per X1 kali X2. X1 kali X2 adalah 8/5, 2 kali 8/5 adalah 16/5. ya, kita samakan penyebutnya jadikan 25. Kita bakal punya 144 dikurang 80 per 25 atau sama dengan 64 per 25. 25. Ini lagi misalnya adalah nilai dari X1 tambah X2 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka dengan demikian nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 12/5 ditambah 64/25. Kalian tinggal samakan penyebutnya, ubah menjadi 25. Kita bakal punya berapa ya? 5 kali 12 adalah 60. 60 ditambah 64, 124/25. Jawaban akhir untuk soal nomor 3 ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada silakan. Ya, Pak. Ya, dicatat ya. Oke, Pak.